Jejak kontrak pada Loki Joka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jejak Lontra. Sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman telah support kami, support channel kami. Terima kasih ya, jangan pelit-pelit lah share video kami. Oke, di kali ini kita akan menyajikan sebuah video perjalanan ke Bulu Puang. Jadi langsung saja ke video. Langsung saja kita persilahkan kepada saudara kita untuk menceritakan bagaimana persiapannya. Ya, adapun persiapannya kami sebelum menuju perjalanan, kami sudah melakukan pembicaraan lebih awal tentang planning untuk esok hari, mulai dari kapan kita mau berangkat, alat apa yang ingin disiapkan, lalu siapa yang ingin jadi leader, lalu siapa yang ingin jadi sweeper, adapun senternya semua sudah dibicarakan dengan baik agar kiranya perjalanan berjalan dengan baik pada esokan harinya. Namun pada keesokan harinya, sebuah plan yang kita bangun bersama tidak berjalan sesuai dengan realita karena ada beberapa hambatan. Di lain sisi mungkin teman-teman bisa menceritakan hambatan apa yang teman-teman lewati, karena kami pribadi hanya beberapa tim mungkin yang akan terlihat kepada video nantinya untuk melakukan packing dan sebagainya, karena ada beberapa halangan, diantaranya ada yang tertidur, ada yang rumah yang jauh dari lokasi titik yang telah dibicarakan, yaitu rumah saya pribadi sebagai titik utama tempat kita mulai perjalanan. Lalu adanya kekurangan perlengkapan, kami berinisiatif untuk melengkapinya. Mungkin dari teman-teman akan sedikit cerita apa sih hambatan sehingga agak molor. Ya, silakan siapa yang ketiduran? Yang ingin saya jelaskan pada perjalanan kali ini, kenapa saya terlambat datang kumpul, karena memang saya jujur saya ketiduran. Karena ketiduran ya wajar lah sebagai anak muda begitu toh, Ya, manusiawi lah, karena memang kecapean dan dari malam sampai pagi itu sampai siang bahkan aktivitas saya full begitu. Jadi saya minta maaf atas kesalahan saya itu, dan mungkin kesalahan saya itu membuat teman-teman molor sampai dapat permasalahan yang lain. Gitu. Benar sekali. Jadi kita juga selain dari kendala teman-teman yang lambat berkumpul, kita juga terkendala di bagian cuaca, yaitu terjadi hujan deras waktu itu di kala itu. Jadi dengan minimnya peralatan kami, kita sempat berteduh dan begitulah dan sebagainya. Jadi kita berangkat di jam 6 ya. Jam 5. Jam 5. Selanjutnya kita pun memulai perjalanan. Walaupun kita tidak bersamaan sama berangkat, tapi setidaknya kita saling mengabari lah via medsos. Angka baiknya dijelaskan dengan rinci. Ya, itu permasalahan yang sudah menjadi wajar lah bagi teman-teman. Kami pun berjalan, tapi tetap ada komunikasi melalui sosial media. Kami berjalan dan titik kumpul kami berada di Alfamart Pincara, kalau tidak salah. Pincara ya. Dan seketika kami sudah kumpul, kami pun bergegas untuk pergi ke lokasi karena tim untuk explore di Bulu Puang sudah genap. Kami pun memulai dan kami melewati jembatan Lasape. Hingga jauh dari jembatan Lasape ada menjadi patokannya kami untuk sampai ke lokasi. Ada sebuah penjual roti dan penjual jalan kote. Di sana sudah tertera plakat yang sangat besar sebelah kanan. Itu yang menjadi patokan untuk masuk ke lokasi. Sebelah kanan dari kota ya, dari kota Pindrang. Ya. Oke, selanjutnya kita mendapati palang di dalam. Ya. Jadi kemudian kita memarkir motor di salah satu rumah warga yang paling dekat dari palang tersebut. Kemudian kita melanjutkan perjalanan
yang langsung di leaderi oleh Bapak Agus. Oke, dari rumah warga membutuhkan waktu sekitar 20 menit jalan kaki sampai di kaki gunung. Dalam perjalanan kami disuguhkan dengan kebun jagung yang sangat indah, bagus, panoramanya sangat menarik. Ya, itu yang membuat teman-teman kadang tidak merasa ada bentuk lelah dalam perjalanan, karena bisa kita lihat pemandangan dari sisi kiri dan kanan sangat membangun untuk kami tetap berjalan tanpa ada rasa pegal. Mungkin itu yang menjadi bentuk teman-teman tetap kuat dalam berjalan walaupun sangat jauh. Setelah melewati kebun jagung, kita sampai di kaki gunung dan segera melakukan berdoa bersama. Setelah kita berdoa, kita langsung ke pembentukan tim yang sudah kita planningkan sebelumnya. Ya, adapun pembentukan timnya hanya 3, yaitu leader, center, dan sweeper. Adapun yang menjadi leader tentunya adalah orang-orang yang berpengalaman, dalam artian adalah orang yang sudah melewati jalur tersebut dan sudah sampai puncak. Lalu yang menjadi center bisa sembarang orang, yang penting dapat menjadi penyambung antara sweeper dan leader. Lalu tugas dari sweeper sendiri adalah menjaga anggotanya. Ketika ada masalah di belakang, dia berhak untuk bagaimana caranya memberitahukan kepada center, dan center memberitahukan kepada leader. Dan yang menjadi leader pada perjalanan adalah saudara Agus, karena dia yang sudah pergi dan beberapa teman-teman juga sudah pergi. Center saudara Anas, dan saya sendiri sebagai sweeper. Ya, saya langsung ingin bertanya kepada leader karena dia sudah tidak awam ya dengan lokasi tersebut. Bagaimana tanggapan Anda, bagaimana perasaan Anda pada saat datang lagi ke sana setelah sekian lama tidak datang di sana, apalagi waktu itu kita dalam masa pandemi. Ya, tentunya lah suasana sangat berubah karena jalurnya itu sangat tidak kentara, karena apa namanya sudah tertutup dengan beberapa rumput, pepohonan yang sangat lebat, masih kayak hutan perawan lah ceritanya, karena sudah tidak pernah lagi dijarah oleh Ya. para pendaki. Jadi dalam perjalanan kami pun dapat kesulitan menuju pos 1 karena ya itu tadi pepohonan yang sangat lebat, banyak rumputan, jadi jalurnya tidak kentara. Sengaja membuka jalur sendiri dan tembusan jalur tersebut langsung sampai ke pos 4. Dan yang menjadi hambatan bukan hanya rumput yang sangat menjalar atau pohon-pohon, tapi hambatannya kami juga karena kami berjalan pada malam hari. Mungkin itu dari saya pribadi, permasalahan dalam perjalanan sampai ke puncak. Oh ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke story, saya ingin beritahu bahwa jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Support terus channel kami ya. Oke, lanjut. Dan ketika kami menuju ke pos 4, di tengah perjalanan tiba-tiba terdengar suara azan. Dan leader pun memerintahkan anggotanya untuk berhenti sejenak. Di samping untuk menunggu selesainya azan, di samping pula kami istirahat memulihkan tenaga, sekaligus ada beberapa teman-teman yang sholat dan ada pun beberapa yang tidak karena berhalangan, kayak perempuan. Setelah kegiatan semua selesai, kita melanjutkan kembali perjalanan. Sekitar 1 menit lebih kita berjalan, kita sudah melihat puncak. Di sana kita salah mengambil jalur yang kita ambil bukan jalur umum, melainkan jalur yang bisa dibilang jalur I.
karena menanjak sekali, Ya, ekstrim. Jalur baru. ya, Licin ya memang. Iya, Karena jalur air. iya. ya semakin ekstrimnya jalur, teknik yang kami pakai bukan teknik pendaki pada umumnya. Kami pun merayap. Bisa dikatakan teman tadi sistem 4WD. Iya, bersejarah. Semuanya bergerak mulai dari tangan, Merayap kaki dan model. sebagainya. Bahasa Thailandnya. Bahasa Spanyolnya makololo. Kalau Merayap Ya. Leon. Bahasa tentaranya merayap. jadi bayangkan merayap pada sisi kira-kira 75 derajat di. Iya. Bayangkan saja. Nyawa adalah taruhannya. Singkat cerita, kami pun sampai ke puncak dan kami dan tim melakukan pembagian tugas. Ada yang memasang tenda, ada yang memasak karena cuaca, kami ada yang memasak green tea. Ya, Green tea karena melihat cuaca sangat dingin. Rekomendasi baru. Lalu karena kekurangan alat atau kekurangan tenda, kami pun membuat bipak. Tapi bukan bipak semuanya alami dari apa yang kami dapat. Kami menggunakan playseat, alat yang kami bawa dan memanfaatkan beberapa bahan yang memang disediakan oleh alam seperti ranting, batang pohon, dan beberapa sebagainya alat dari teman mulai dari tali pinggang dan sebagainya. Setelah bivak berdiri dan setelah makan juga, hal yang tidak kita inginkan terjadi, yaitu hujan, sehingga beberapa teman-teman mengalami kedinginan. Untungnya tidak terkena hipotermia. Di gunung itu juga perlu diketahui bahwa ketinggiannya mencapai 1200 mdpl kurang lebih. Apa itu MDPL? Ya, mungkin sedikit penjelasan kepada teman-teman karena mungkin ada beberapa dari teman-teman belum tahu apa sih itu MDPL. MDPL sebenarnya adalah singkatan meter di bawah permukaan laut. Itu adalah tingkat ketinggian suatu gunung yang dimana tingkat pengukurannya mulai dari tingginya air laut. Kita mulai mengukur dari sana. Jadi semakin tinggi air laut akan semakin menurun tingkat ketinggian sebuah gunung. Itu adalah singkat cerita dari pengertian MDPL. Setelah semua kegiatan selesai, maka sifat manusiawi kami kembali lagi, yaitu mengantuk dan ingin istirahat yang cukup. Jadi kita pun bergegas istirahat, tidur. Tetapi kendalanya adalah alas atau daerah tersebut terlalu banyak batu-batu yang cukup tajam yang membuat punggung kita sakit dan kesulitan untuk tidur. Jadi kita menyelesaikan saja. Dan bagaimana teman-teman? Dan bagaimana tidur Anda, apakah nyenyak atau bagaimana? Ya lumayan sih tidurnya. Ya tentunya Pagi, kalau Pak. dari saya pribadi itu tidak tidur ya sampai pagi, nanti subuh. Maksudnya Anda tidur sampai pagi nanti subuh. Garing! Garing! Nah, dari saya pribadi tidak nyenyak tidur. Akhirnya saya terbangun dan begadang sampai pagi. Setelah itu singkat cerita, pagi hari karena kabut, pasokan air menipis, ada inisiatif dari teman untuk pergi mencari sumber air. Kita temukan sih ya sumber air, tapi saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin pergi agar membawa pasokan air yang banyak karena trek menuju tempat camp ke sumber mata air itu sangat jauh. Jadi rekomendasikan banyak-banyak memang bawa stok air. Usut demi usut, pagi pun tiba. Dan tanpa melewatkan momen tersebut, teman-teman dan semuanya melakukan sesi pemotretan. Ya, di dalam sesi pemotretan sih, kalau saya pribadi, saya melihat panorama pada pagi hari memang sangat beda daripada apa yang saya lihat
dari gunung-gunung yang lain, karena saya tidak dapat melihat pemandangan kota karena tertutupi oleh kabut, yang menjadi sangat indahnya pada saat matahari terbit. Karena yang saya lihat pribadi, matahari terbit itu kayak bulan, kayak bukan bulan sih, kayak gerhana matahari. Kalau saya pribadi, saya sangat bersyukur karena saya pada pendakian ini saya mendapat panorama pagi sampai siang, dan panorama yang sangat saya syukuri adalah saya dapat menikmati kampung halaman saya sendiri, di mana ikon kota Pinrang yang bahkan dijadikan lagu di Salo Sakdang, Bulu Paleteang, bisa kita lihat dengan jelas dari arah hilir menuju hulu. Itu sih menurut saya. Sangat istimewa ya perjalanan kami kali ini. Karena ya itu mendaki di bumi kita, mendaki di kabupaten kita sendiri. Ya, di bumi Lasinrang yang kita cintai bersama. Kalau dari saya nggak perlu ditanya di sesi foto-foto karena tidur. Oh iya. Setelah semua sesi pemotretan, makan, dan semua kegiatan kita di atas selesai, kita langsung melakukan packing, persiapan untuk pulang atau menuju ke rumah masing-masing. Mungkin ada beberapa kata-kata penyampaian dari teman-teman terkait perjalanan kita kali ini. Waktu dan dipersilakan. Kalau saya pribadi, ketika mendaki, apapun halangannya, apapun hambatannya, tetap bersatu dalam kelompok. Karena kami berjalan bersama, maka kami kembali bersama. Bonus yang kami dapat, kami nikmati bersama. Keselamatan adalah hal yang nomor satu. Tetap berjalan kawan, makanya ikuti channel kami. Kalau saya sih, puncak bukanlah target utama, tapi pulang adalah target utamanya. Puncak bukan tujuan utama, tapi pulang dengan selamat adalah tujuan utamanya. Ya, pesan buat teman-teman yang hobi seperti kita, jangan mengambil sesuatu selain gambar, dan jangan meninggalkan sesuatu selain jejak, dan jangan membunuh sesuatu selain waktu. Karena kalau bukan kita yang jaga alam tak, bumi tak, siapa lagi? Siap kan dah. Oke. Kan jadi kalau saya pribadi, saya mengambil dari sikap keteledoran saya. Saran saya pada pendakian kali ini yang saya petik adalah kedisiplinan adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam manajemen kelompok yang dilakukan seperti ini, karena satu orang sangat berpengaruh kepada orang lain. Hanya itu. Ya. Perlu diperhatikan dalam trip berkelompok, ego harus dibunuh. Siap. Mantap. Jejak lontra pada Logi Joka.